Assalamualaikum Tretan, sejak dilantik menjadi Kasat Pol PP, Muhammad Fixer terus memperhatikan ketertiban pedagang di sekitar pasar. Sebab, selama ini, keberadaan pedagang di sekitar pasar, acap kali mengganggu keleluasaan pengguna jalan. Komitmen Fixer tersebut, disampaikan ke sejumlah wartawan di sela pembahasan Raperda APBD 2024 di Komisi A DPRD Yos Sudarso Kota Sorbejeh. Menurutnya, penataan pasar sudah dilakukan sejak dirinya menjabat sebagai Kasat Pol PP. Hal tersebut juga akan dilakukan pada tahun 2024. Tujuan dari penataan ini, semata untuk menjamin keberlangsungan pedagang yang sudah tertib aturan. Pak, tadi terkait dengan tahun depan kan ada rencana penertiban pasar ya Pak. Bisa disebut ulang Pak? Jadi kalau penertiban pasar tidak harus tahun depan, ini sudah berjalan ya. Kita udah bukan tertibkan ya, penataan ya. Oh, penataan. Iya, nanti salah arti dikira dibilang pasar nggak ada. Jadi kita lebih ke penataan pasar. Kami sudah di Keputaran, sudah hampir 2 bulan. Sudah Pandegiling, terus Pasar Asem sudah mulai sosialisasi ya. Untuk Pasar Asem kami tunggu kalau 3 pasar itu sudah selesai dibangun oleh PD Pasar dan dari Cipta Karya. Maka kemudian nanti kami melakukan sosialisasi untuk masuk kembali ke dalam pasar. Nah, yang kita tertibkan adalah mereka yang ada di luar pasar. Kan kasihan itu, yang di dalam pasar, pedagang yang sudah taat aturan, terus kemudian tidak bisa kita lindungi. Banyak pedagang liar di luar, akhirnya juga dia jadi keluar kan. Nah, mereka yang mau masuk itu kita jaga jangan keluar lagi. Yang di luar itu yang kita tertibkan. Kalau mereka mau berjualan silakan, berusaha silakan. Tetapi tidak harus mengganggu fasilitas umum milik orang lain. Bisa kami bantu Satpol PP memfasilitasi ke pasar-pasar yang ada di Surabaya. Ya. Berbeda dengan Fixer, Mahmud anggota Komisi A DPRD Yos Sudarso, meminta Pemkos untuk mencari penyebab banyaknya pedagang yang berjualan di luar pasar. Selama ini ungkapnya, Pemkos tidak pernah mencari penyebabnya, tapi hanya menyelesaikan dampak dari penyebab. Terkait dengan hal tersebut, Mahmud menyampaikan pesan cukup tajam ke wali kota. Misalnya masalah pasar. Pasar itu kan sudah jelas ada batasan. Di samping pasar ada jalan raya. Tapi karena pasar itu tidak diurus dengan baik, pedagang jual di luar pasar. Sampai di pasar itu tutup mata. Kenapa sampai mereka itu jual di luar pasar? Karena pengunjung tidak mau masuk sebab pasarnya kotor, kumuh. Di mana? Misalnya pasar Tembok, di Pasar Asem. Saya sudah turun ke sana, sudah ngecek Pasar Asem, yang utara jalan ya. Itu banyak tikus, becek, ya, kotnya ditutup triplek-triplek itu. Maka pengunjung yang malas masuk. Akibatnya pedagang nalurinya jalan, dia jual di luar pasar. Ketika jual di luar pasar itu 1-2 orang kegiatan, akhirnya jadi banyak. Sehingga mereka jual di jalan raya. Dampak lebih jauh, macet. Nah, ketika macet terlihat kumuh, Satpol PP ditugasi untuk menertibkan. Ini kalau saya berpikirnya, sebabnya apa sampai mereka itu jual di luar pasar? Sebabnya PD Pasar tidak mampu mengelola pasarnya. Ya, Satpol PP itu hanya mengatasi akibat ketidakmampuan PD Pasar saja. Wali kota harus nyari orang yang mampu. Masa sih gitu nggak mampu? Ya, kalau dia tidak mampu jangan daftar. Jangan daftar PD Pasar, jangan daftar di RUT dan direktur keuangan, direktur operasional jangan. Tapi pembinaan pedagang ya jangan. Tapi akibatnya ya kayak begini nih. Tapi saya lihat belakangan ini sejak ada Dirut yang baru itu kan banyak melakukan terobosan, bahkan sering sidak-sidak ke pasar. Apa itu belum cukup? Sidak itu bisa dilakukan. Kita di sini itu melihat hasil. Sidak 10 kali dalam sehari, tapi pasarnya tetap kotor, tetap kumuh dan pedagang banyak yang jual di luar. Tidak ada perubahan apa-apa setelah sidak. Sama aja nggak, percuma supaya kelihatan baik lalu sidak gitu. Untuk apa? Yang penting itu perubahan